good people, kita kembali lagi di program Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sulsel. Aduh sayang sekali segmen 5 Mi. Aduh kita pengen maksimalkan aja kalau gitu 8 menit bersama Mita, seorang putri Indonesia Sulawesi Selatan. Yeay. Oke, baik. Mita boleh tadi dilanjutkan. Ini belum klimaks jawabannya. Jawabannya keren deh. Oke silakan. Jadi menurut saya perempuan, laki-laki sama tadi mereka bisa berdampingan, semuanya bisa punya kesempatan yang sama, kan? Dan pastinya semuanya juga itu nggak boleh mereka berpikir, kalau misalnya kan sekarang banyak sekali nih contoh-contoh yang tadi Kak Dias bilang, ada perempuan yang kalau dia lebih tinggi, dia merasa menzolimi laki-laki. Iya, karena ada power ya. Iya, karena ada power tuh. Itu sebenarnya semua berangkat dari mindset, dan pastinya semuanya juga itu harus diluruskan. Nah, yang luruskan itu sebenarnya harusnya yaitu contoh dari seorang ibu. Makanya ibu itu harus bisa deh punya kesiapan yang lebih matang lagi sebelum dia punya buah hati atau punya anak gitu, supaya mereka tuh bisa memberikan banyak pengetahuan seperti contohnya kesetaraan gender tadi kayak gitu. Jadi memang istilahnya berangkat dari yang sangat esensial, mulai dari catur marga dulu atau keluarga kecil, dari good parenting dari yang diwariskan oleh ibu sendiri di sini perannya, dan juga ayah juga ya. Iya betul. Dan lebih utamanya ibu sih ya, karena memang hampir 24 jam bersama anaknya kalau ibu ya, seperti itu ya. Harusnya juga ayah harus 24 jam ya bersama dengan anaknya, supaya mengajarkan kesetaraan ya. Ayah ibu bekerja bisa jadi contoh untuk mereka. Jadi poinnya adalah berangkat dari good parenting ya, berangkat dari rumahnya seperti apa ya. Betul. Oke, baik, keren ya. Selanjutnya nih, kalau hobinya Mita apa sih sebetulnya hal yang paling disukai? Oke, kalau hobi mungkin tadi sudah saya spill sedikit. Hobiku itu menulis. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya senang tulis puisi, saya senang juga tulis penelitian. Tapi karena waktuku sekarang yang cukup padat, jadi saya lebih senang baca buku. Kali ini saya suka baca bukunya tentang self development. Saya senang sekali dengan penulis yang namanya Mesya Salwa. Dia itu seorang perempuan dari Palembang, masih muda, lebih muda daripada saya. Saya umurku 23, dia masih 22 kayaknya deh. Nah, selesai 1 tahun. Nah, dia itu penulis yang baru booming di tahun 2022-2023. Bayangkan loh Kak. Tapi dia itu membagikan banyak kisah tentang dia. Dari bukunya yang berjudul Creating New Life, dan sekarang ada buku keduanya itu Becoming High Value Woman. Jadi memang tentang perempuan. Bisa didapatkan bebas di Gramedia ya? Iya benar. Oke, silakan pemirsa yang dengar pembicaraan kita, silakan cari di Gramedia. Buku apa tadi silakan? Creating New Life dari Mesya Salwa dan Becoming High Value Woman. Setidaknya ya sedikit banyaknya bisa seperti Mita juga dari baca buku-buku itu tadi ya. Oke, baik, kita pindah lagi nih. Sebagai seorang ambassador ya, atau sesuatu yang istilahnya mengimagekan sebuah daerah, entahkah itu dari sisi pariwisata, ekonomi dan sebagainya, hal apa sih yang istilahnya Mita ini pengen buat provinsi kita? Hal apa yang pengen istilahnya dikampanyekan seperti itu? Baik itu memang sudah dikampanyekan atau mungkin masih perlu dikampanyekan lagi, hal apa sih yang pengen dibawa untuk keluar dari Sulawesi Selatan? Kalau untuk Sulawesi Selatan ya Kak, kemarin dari Putri Indonesia saya angkat advokasiku atau speech ya, tentang pendidikan perempuan. Karena dari perempuan yang berpendidikan bisa memberikan kesetaraan nih, atau juga bisa memberikan banyak contoh kepada adik-adik, lelaki, perempuan. Jadi itu perempuan bukan cuma memberikan contoh untuk perempuan, tapi perempuan juga bisa memberikan contoh untuk laki-laki. Nah, itu yang saya angkat kemarin di Putri Indonesia, dan saya ingin juga perempuan-perempuan di Sulawesi Selatan itu dikenal sebagai perempuan yang tangguh. Kan sebenarnya Sulawesi Selatan ini sudah dikenal sebagai sumber daya manusianya itu, atau lebih ke laki-lakinya itu yang tangguh, kuat, karena mungkin dari Sultan Hasanuddin ya, tercermin dari Sultan Hasanuddin. Dan saya juga ingin perempuannya kenapa tidak diangkat juga gitu, kayak gitu. Jadi saya ingin sekarang perempuannya yang bisa berdaya juga deh, berdaya saing dengan provinsi lainnya, bahkan negara-negara lain, untuk bisa mempresentasikan atau representasi dari Indonesia sendiri, bukan dari Sulawesi Selatan saja. Jadi memang misinya lebih ke
terutama untuk Gen Z ya, Iya. merepresentasikan wanita-wanita Sulawesi Selatan bahwa wanita-wanita Sulawesi Selatan itu adalah gini loh, tangguh loh, bukan Iya, cuma benar. lelaki-lelakinya yang zaman dulu mengarungi samudera, tapi kita juga tangguh, tapi dalam sekat-sekat dalam aspek-aspek yang lain Iya, seperti itu benar. ya, dalam hal advokasi, pendidikan dan sebagainya seperti itu ya. Nah ini menarik sebagai seorang yang memiliki mobilitas yang tinggi, fashion model, kemudian MC, punya hobi-hobi yang lain, gimana ngatur waktunya, misalnya untuk social time-nya, family time, dan me time-nya itu gimana tuh? Oke. Jadi kalau untuk time management ya Kak, Hmm. atur waktunya itu saya kalau dari kuliah saya ambil 1 hari full yang nggak bisa diganggu. Jadi hari Sabtu itu saya full kuliah, Nggak nerima job? nggak nerima job. Kecuali malam ya, karena malam udah selesai kuliah. Oke. Jadi setiap hari Sabtu itu saya kuliah. Aha. Kemudian kalau untuk family time, saya lebih senang family time-nya itu di rumah sih. Tapi karena saya orangnya introvert dan dikenal juga dengan orang rumah sebagai orang introvert, jadi kalau di rumah itu saya lebih senang diam. Kayak gitu loh Kak. Tapi dengan adanya saya di rumah, kita bisa makan apa yang kayak mamaku makan apa, saya makan apa, itu sudah terhitung family time deh untuk Oke, saya. jadi ngobrol bareng, Iya, ngobrol nonton bareng. bareng, Iya, benar. ya, sambil ngemil-ngemil depan. Iya, itu udah masuk family time. Nggak perlu jauh-jauh harus kemana gitu. Oke. Di rumah pun bisa gitu lah. Siap. Kalau untuk me Kemudian- time-nya gimana? Kalau untuk me time-ku, sebenarnya saya orang yang sedang me time-nya di rumah sih. Tapi kali ini saya coba me time-nya di luar. Saya senang pergi baca buku di coffee shop atau juga di tempat makan. Saya makannya sendiri sambil main handphone. Itu lebih ke me time kok. Kalau social time-nya nih, misalnya pengen hang out bareng teman-teman gitu, itu biasanya ngapain jenis kegiatannya dan di mana tuh biasanya menghabiskan waktu? Kalau social time seperti hangout atau Oke, apa gitu? kalau hangout sih lebih kebanyakan mungkin di mall ya. Karena mungkin Makassar ini terkenal dengan kota metropolitan. Iya, iya. Banyak sekali mall, jadi kemana-mana kita harusnya ke mall ya. Jadi sosial time-nya lebih ke mall, bareng dan teman-teman, bisa janjian aja udah. Yang penting nggak terbentur dengan jadwal job ataupun kuliah. Oke, terakhir nih. Apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah, terutama untuk pemirsa perempuan? Teman-teman perempuan ya. Ya, silakan. Baik, dari saya Mita ingin banyak memberikan semangat lagi nih untuk para perempuan, apalagi yang sedang berpendidikan atau sedang menyelesaikan kuliah atau pendidikan lainnya untuk tetap bisa melunaskan apa yang sudah dia mulai. Karena kita berhenti di tengah jalan itu hal yang bisa memberikan kita energi yang kurang baik untuk diri kita ke depannya. Apa yang kita lakukan sekarang bisa berpengaruh dengan hal-hal yang akan kita dapatkan ke depannya. Hidup wanita, waku wanita. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat Mita. Terima kasih Mita sudah hadir di tengah-tengah kita dalam program Bukan Perempuan Biasa. Sehat selalu, kita jumpa-jumpa lagi ya berikutnya. Thank you, Kak Dia. Oke, Thank terima you. kasih juga sama-sama. Ya pemirsa, demikian tadi ya sharing session kita dengan Mita, seorang fashion model, mahasiswi pasca sarjana dan juga punya passion atau hobi di MC kan, dan beliau adalah seorang MC profesional juga. Nah demikian ya, seluruh kerabat kerja Net TV pamit undur diri. Saya Rediasi Sahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time di episode berikutnya dalam program Bukan Perempuan Biasa. Bye.